Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang selalu dinanti-nantikan ini ya. Insya Allah. Amin. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat? Nah, Alhamdulillah semoga adik-adik semuanya pada sehat semuanya ya. Biar selalu semangat dan fresh. Oke? Untuk hari ini ya, materi kita adalah tentang maaf, ini agak kehalang. Saya geser ke bawah dikit. Oke. Keunikan gerak tari tradisional. Yaitu di bab 5. Oke. Silakan yang bukunya dibuka dulu, bukunya halaman 70 ya, 71. Baik, sudah dibuka? Kalau begitu, kita buka pertemuan hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Adik-adik, hari ini kebetulan kita membahas tentang masalah seni tari. Nah, adik-adik bisa lihat ini gambarnya ya. Gambar tarian. Oke, kita next dulu. Nah, ini peta kompetensi pembelajaran, adik-adik bisa lihat ya, bisa baca sendiri ya. Yang kita akan bahas tentu adalah keunikan gerak tari tradisional, keunikan motif, keunikan ragam, dan melakukan gerak tari tradisional. Oke, baik, sudah dibaca, sudah dilihat. Oke, kita next. Nah, maaf, ini rupanya ketutup lagi ya. Oke, di sini sepertinya nggak ketutup, insya Allah. Agak ke atasan dikit lah. Oke. Pengertian tari tradisional. Nah, yaitu suatu tarian yang pada dasarnya berkembang di suatu daerah tertentu yang berpedoman dan berpijak pada adaptasi kebiasaan masyarakat secara turun-temurun dan menjadi budaya masyarakat tersebut. Nah, itu pengertian tradisional ya. Pada intinya ya, kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun ya, hingga diwariskan dari kakek, bapak, anak, cucu, dan sampailah ke kita. Nah, itulah pengertian tari tradisional. Ya. Seperti bagaimana? Seperti tarian tradisional itu seperti daerah Jawa Tengah, di Jogja itu ada masih dipertahankan tari tradisional ya. Atau di gambar itu di buku di halaman 71 itu ada contohnya itu ya, gambar tarian tradisional. Bukan tarian yang modern seperti sekarang, bukan ya. Oke, paham? Di sini kita bisa memahami. Oke, kita next, kita lanjut. Nah, di sini ada jenis tari tradisional. Nah di sini ini ada 3 contoh, ada 3 penjabaran ya, 3 contoh. Yang pertama ada tari klasik. Apa sih tari klasik? Apa? Yang kedua ada tari rakyat. Dan ketiga ada tari kreasi baru. Oke. Sekali lagi, jenis tradisional. Tari klasik. Apa tari klasik? Iya benar ya. Melihat dari gaya contohnya itu aja tuh, lihat tuh. Pakaiannya, sebentar. Oke. Nih. Pakaiannya aja tuh tari klasik berbeda ya. Kalau dibandingkan dengan tari kreasi baru, tuh. Gaya yang jelas beda. Kalau klasik itu masih dari segi pakaian, ya hiasan, itu masih ada simbol-simbol ya tempo dulu lah. Tapi kalau tari kreasi itu sudah mulai ada perubahan, sudah ada mulai inovasi ya, dari segi gerak tariannya, dari segi aksesoris, pakaian dan sebagainya ya. Termasuk tari rakyat. Oke, baik.
Adik-adik bisa lihat di bukunya ya, biar lebih jelasnya. Oke, kita next. Sebentar saya tutup dulu ininya. Oke, mantap. Nah, lagi kehalang lagi ya, turun lagi. Nah, di sini. Bentuk penyajian tari. Nah, bentuknya bermacam-macam. Ada yang namanya tari tunggal. Apa tari tunggal? Yaitu tarian yang dilakukan secara sendiri, ya, tanpa teman, tanpa sahabat. Sebaliknya, tari berpasangan. Berpasangan seperti tarian juga butuh pasangan ya, bukan hanya sandal yang berpasangan kanan dan kiri. Tarian juga ada rupanya. Romantis ya mah. Ya. Yang ketiga ada tari kelompok. Nah, tari kelompok itu rame-rame itu ya, satu kampung itu dipanggil semuanya mungkin tuh. Itu tarian kelompok. Nah, yang terakhir ya, ada yang keempat ini ada drama tari. Nah, drama tari ya. Iya, maksudnya apa? Yaitu drama yang dikreasikan dengan cara melakukan gerakan tarian. Ya. Kalau kita tahu kan drama itu kan identik dengan cara bermain acting, apalagi acting, meme, wajah dan sebagainya. Tapi di sini ada drama tari. Apa itu drama tari? Nah, ya, drama yang menggunakan tarian, lebih banyak menggunakan tarian. Oke. Adik-adik bisa lihat itu sumbernya itu ya, itu ada masih belum dihapus lah ya sumbernya itu, HTTPS-nya itu, www-nya. Adik-adik bisa cek sendiri. Oke, kita next. Unsurnya, unsur pendukung gerak tari, yang pertama tentu ada iringan. Yang kedua ada busana atau kostum tari. Yang ketiga ada tata rias. Yang keempat ada properti tari. Dan terakhir ada tata panggung. Nah, ini adalah unsur-unsur yang mendukung gerak tari menjadi mempesona, menjadi indah, menjadi wah gitulah bagi penikmat tari. Ya. Kalau tanpa ini semuanya rasanya seperti sayur tanpa garam. Seperti nasi tanpa ikan, rasanya hambar itulah ya. Ya gitulah. Ya, sama dengan ini tarian juga. Tarian ini juga membutuhkan unsur-unsurnya seperti iringan. Apa itu iringan? Musik. Tarang-tarang-tarang. Ketika penari ketika akan masuk kan ada iringan. Tarang-tarang ding ding ding. Ada busananya, atau kostum tari, atau ada tata riasnya. Ya. Nggak ada penari itu tari wajahnya itu apa tata riasnya gimana gitu. Pasti walaupun penarinya itu menggunakan gaya-gaya monster gitu, tapi tetap wajahnya itu dihias juga itu ya. Oke. Next. Nah, keunikan gerak tari. Nah, ada keunikan loh adik-adik ya. Bukan hanya dalam segi makanan aja yang unik. Tarian juga ada. Yang pertama tentu adalah ada unsur gerakan mata. Ini kalau kita ngelihat tarian Bali seperti di itu, contoh ini di sini ya, lihat tuh ada permainan matanya itu, sorot matanya itu tajam, menusuk ya, itu seperti tarian-tarian di Bali itulah ya. Yang kedua ada gerakan jari jemari, memainkan gerakan jari jemari seperti ini nih. Ya. Dan ketiga ada gerakan tangan dan kekuatan kaki. Nah, itu adik-adik bisa dilihat ya. Saya garis buat lumayan lah ya. Oke. Aduh, kehalang rupanya nih, saya tutup nih. Saya geser lagi. Nah. Di sini seperti nyaman. Oke, lanjut ya. Unsur pendukung gerak tari rias dan busana ya, unsurnya, unsur-unsur pendukungnya. Seperti kata Bapak tadi, ya pasti setiap tarian itu memiliki unsur-unsur. Ini sudah kita bahas tadi, yaitu tata riasnya ya.
Tuh, laki-laki aja tuh dihias. Sepertinya kalau ngelihat ini yang gambar nomor 1 ini apa? Yang ini ujang-ujang kasepnya ini sepertinya ini adalah gaya-gaya Jawa Timuran, daerah Madura ya. Wajah-wajah tata rias itu ada seperti Maduraan. Karena Bapak asli orang Madura ya. Jadi sedikit tahu paham lah wajah-wajah menghias seorang penari itu. Nah, itu. Yang kedua ada tata busana itu. Ada tata busana. Bisa dilihat tuh ya. Dari 1 itu yang tata busana ini tuh, di sana sudah ditulis ada dari angka 1 sampai angka 11 ya. Siger, Garuda Mungkur dan sebagainya itu ya. Adik-adik bisa lihat. Atau yang di bawahnya itu gaya Surabayaan atau gaya Sawung Galing. Ya. Bisa dilihat contohnya. Oke, next. Kita lanjut. Unsur pendukung gerak tari iringan tari. Nah, ada unsur-unsur pendukungnya. Kalau kita melihat gambar ini, 3 gambar ini, kita bisa melihatlah ada perbedaan yang sangat mencolok ya. Jawa Barat, Bali dan Jawa Tengah. Coba lihat. Di Jawa Tengah ini lebih condong kepada gerak, lu lihat tuh contoh musik apa? Alat musik deng deng apa namanya nih ya? Kalau ada yang tahu mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Bapak udah lupa itu namanya itu. Aduh ya Allah. Yang Bali lebih banyak itu. Di Bali juga berbeda ya. Di Jawa Barat, nah Jawa Barat itu. Lihat. Mungkin nanti bagi yang tahu nama-nama alat musik ini bisa ditulis di kolom komentar. Oke? Oh iya, hilap Bapak lupa. Bagi yang belum subscribe-nya ya ditunggu ya. Subscribe-nya itu ya. Dan jangan lupa like and share-nya itu. Oke? Adik-adik good. Biar untuk menambah pahala. Apalagi sekarang hari Jumat. Mantap insyaallah pahalanya. Oke. Next, kita lanjut. Nah, di sini kita sampai tentang memeragakan gerak tari tradisional. Ya. Lihat, di sini ada gerakan apa? Gerak tari khusus untuk anak laki-laki. Ya. Tuh lihat tuh, tangan ke atas, kaki diangkat, turun ke bawah, tangan dilipat, mulut ditutup, prut. Itu pelajaran TK dulu ya. Waktu TK. Oke, ini ada cara memeragakan gerak tradisional. Ya. Sangat kalau tradisional masih sangat sederhana ya, berbeda dengan tarian yang sudah dimodifikasi ya, atau modern lah. Ya. Atau tarian yang tradisional dimodifikasi lagi ada ya. Nah, kita melihat contoh di sini sangat sederhana sekali karena memang tari tradisional memang berangkat dari masyarakat yang memang zaman dulu lah ya, tidak mengenal kata wah gitu lah ya. Semuanya unsur apa? Ya normal lah, natural gitu, natural. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada gerak khusus apa? Memeragakan gerak tari tradisional khusus anak putri atau perempuan. Tuh, bisa dilihat. Oh, ada yang ketutup. Saya geser dulu. Oke. Nah, di situ adik-adik bisa lihat itu ya. Ketika megang payung, masya Allah. Payung ya? Bukan. Kipas. Ya. Tuh lihat, sangat sederhana dari tangan satunya diangkat, satunya di bawah, turun di bawah ya. Oke, next. Nah, adik-adik, ini sudah dulu ya, nggak usah panjang-panjang aja. Nanti bagi adik-adik yang masih kurang paham, adik-adik bisa baca, lihat di bukunya ya, lihat di buku, atau bisa lihat di YouTube atau lah di Google ya. Insyaallah di sana banyak. Nah, di sini ada tugas. Ya, ada tugas. Ya. Untuk
tugas hari ini ya. Di sini tentang aspek pengetahuan kegiatan belajar ke-1. Ini tugas hari ini. Tugasnya ya. Oh, jangan. Ini diganti ya. Oh ya. Ini tugasnya. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan tari tradisional. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan tari tradisional rakyat. Di situ di buku ada. Kalau nggak ada di buku, boleh adik-adik lihat di Google, cari jawabannya ya. Yang ketiga, tulislah 5, paling maksimal ya 5, maksimal paling banyak 5 tari tradisional rakyat beserta asal daerahnya. Keempat, tuliskan 5 tari tradisional klasik beserta asal daerahnya. Dan terakhir, jelaskan bentuk penyajian tari. Nah, tadi sudah banyak yang disinggung oleh Bapak. Sisanya kalau masih ada yang belum kesinggung diterangkan, adik-adik bisa lihat di buku atau boleh mencari di Google ya. Jawabannya nanti boleh difoto atau melalui Word langsung dikirim ke Bapak. Oke? Nah, untuk tugas yang akan datang, minggu yang akan datang, yaitu tugasnya adalah aspek keterampilan. Keterampilan. Yang pertama yaitu maksudnya apa? Susun ragam gerak yang ada pada gambar di atas. Yang tadi Bapak jelaskan tuh ya, yang ada gambar-gambar, kalian susun membuat tarian. Ya. Peragakan gerak tari tersebut menggunakan hitungan dan dapat dicoba dengan musik iringan ya. Sekali lagi, untuk minggu yang akan datang, adik-adik membuat video dengan contoh yang tadi gerakan. Kalau laki-laki bagaimana memperagakan gerakan tari tradisional, ya tangan diangkat ke atas, ya kaki agak diangkat juga ya. Ini, tapi itu tugasnya minggu yang akan datang, minggu yang akan datang. Paham? Pak, bagaimana kalau saya nggak usah fokus pada buku Pak, gitu, membuat tarian tradisional daerah lain? Silahkan bisa, silahkan. Pak, saya kurang bisa tarian yang seadanya. Oke, silahkan ya. Yang penting kalian membuat video ya, video yang bagus, boleh menggunakan musik ataupun tidak. Bagaimana dengan pakaian? Pakaian bebas. Ya, kalian bebas pakaiannya. Pak, saya di rumah punya pakaian tradisional Jawa Barat, mau dipakai. Bagus. Untuk menambah nilai good itu. Saya suka itu. Good. Pak, pakaiannya sederhana aja. Ya silahkan, gak apa-apa lah ya. Tapi itu untuk minggu depan. Hari ini kalian untuk mempersiapkan diri lah dulu ya. Nah, nanti dikirim pas hari Jumat. Oke? Bagi yang masih belum paham, adik-adik boleh nanya nantinya. Boleh ngejapri insyaallah ya. Kalau bertanya nanti langsung di grup aja lah ya, biar Bapak nggak liar, soalnya pasti banyak yang tanya. Oke, kalau begitu kita tutup. Saya geser dulu ke atas. Saya tutup pertemuan hari ini dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.